Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast Ruang Hati dengan judul Overthinking versus Tawakal. Oke, pada siang hari ini kita kedatangan dua narasumber yang Masya Allah spektakuler. Di sebelah saya ada saudari Elvika. Hai, saya Elvika sebagai guru bahasa Arab. Dan saudari saya Nurhaidah sebagai guru agama Islam. Masya Allah. Oke, jadi pada siang hari ini kita akan membahas overthinking versus tawakal nih teman-teman. Judulnya dengan capek banget nih, ibadah, serat, healing. Apa sih yang kalian punya versi langitnya? Kalau healing tuh ada dua ya menurut versi itu, healing versi langit, healing versi bumi. Kalau healing versi langit itu gimana kita cara menenangkan hati itu kepada Allah dengan sujud kepadanya, memohon kepadanya, berzikir, menenangkan hati. Kalau versi bumi itu mungkin kita bisa curhat ke teman, nangis di sejadah. Ya, kalau menurut Ibu Aida gimana? Healing versi langitnya. Kalau saya healing versi langitnya ya hampir sama dengan yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau ada apa-apa lebih baik itu kembali kepada Allah itu dengan cara berzikir, baca Quran, utamanya itu baca Quran lah, pokoknya seperti itu. Oke. Jujur deh, kalau overthinking itu versi kalian tuh kayak gimana sih? Pernah nggak sih sampai jam 2 pagi tuh muterin skenario yang buruk-buruk aja tuh di otaknya tuh? Pernah nggak ngerasain overthinking sampai sebegitunya? Dari saudari Elvika? Kalau ngerasain overthinking di umur 20-an ini sering ya, karena kita memikul beban harapan orang tua. Gimana caranya kita sukses, gimana caranya kita mengelola emosi dalam menanggapi hal-hal yang kadang menjadi kerikil-kerikil menuju kesuksesan itu. Jadi kalau dibilang overthinking itu sering banget, cuman gimana cara kita menanggapinya aja sih. Kalau dari Bu Aida gimana nih? Kalau saya ini kan ya, saya sebagai meskipun seperti ini saya juga sebagai mahasiswa plus sebagai guru rumah tangga juga sebagai ustazah. Ya, saya kan adalah murid-murid saya itu, jadi saya selalu menunjukkan pada murid-murid saya itu tentang akhlak yang baik, mencontohkan akhlak yang baik. Nah, yang saya pikirkan itu ya gimana dengan karena saya juga punya anak kan, jadi semoga anak saya itu, karena saya sebagai guru itu kan teladan ya, kalau orang Jawa bilang guru itu ditiru ya dan digugu gitu ya. Jadi semoga anak saya itu juga mempunyai akhlak yang baik seperti itu. Jadi pikirannya itu gimana anak saya itu berkelakuan baik di luar, di rumah seperti itu. Kalau lagi overthinking yang paling sering dipikirin tuh apa sih? Tugas kah, masa depan, jodoh, atau omongan orang nih teman-teman? Kalau masa depan ya pasti ya itu poin utama, karena kita masa depan itu menampung jodoh, kesuksesan, kita membuktikan keraguan dari omongan orang. Kalau jodoh ini pasti, karena di lingkungan sekitar kan kita melihat di mana pernikahan yang sesungguhnya, entah itu dari ekonomi, dari KDRT, perselingkuhan, itu ya Bu ya. Bahkan Ibu juga melihat kan? Ya, ke saya juga. Kalau saya sih overthinkingnya yaitu kalau udah berkeluarga ini ini ya mungkin tentang ekonomi itu harus mapan dulu karena kita punya anak, anak kita itu harus itu kan mendapat pendidikan yang baik, makannya juga sehat. Jadi gimana cara mendapatkan rezeki yang banyak, berkah dan halal. Masya Allah. Karena poin utama rumah tangga itu ya Bu ya, kadang yang kebanyakan survei juga membuktikan yang menyebabkan kehancuran rumah tangga itu ekonomi. Apalagi sekarang itu, walaupun saya belum berumah tangga tapi saya sudah menganalisis apa yang akan terjadi ke depannya. Sejauh itu ya kan? Harus kita persiapkan karena sekarang ya. Karena
kita melihat, kita bercermin dari lingkungan sekitar. Iya. Media sosial juga udah banyak memberikan informasi bahwa wanita itu harus ini Strong woman ya. strong, harus kuat. Jadi betul, nggak harus betul. bergantung kepada suami ya, karena Iya. suami itu nggak semuanya suami itu legowo memberikan uangnya kepada istri. Seperti sudah berpengalaman sekali Oh, ya. saya hanya menganalisis Iya, iya. pengalaman Keren ya itu. pengalaman beliau ini Iya. ya teman-teman. Karena saya nggak Patut mau dicontoh ya teman-teman. nggak usah dicontoh terlalu jauh. Karena saya hanya nggak mau terulang lagi apa itu broken home, apa itu. Oh, ada trauma masa lalu Iya. ya. Karena yang memicu kakak tuh buat meneliti. Iya. Meneliti. Mempersiapkan ya, Masya Allah. Iya. Oke. Menurut kalian overthinking itu bentuk kurang iman atau hal yang manusiawi sih? Kalau imannya dibilang itu biasa naik turun. Jadi hal yang wajar, sangat manusiawi. Bahkan kita bisa kilas balik ya dari sejarah-sejarah suri tauladan kita. Nabi Iya, Masya Muhammad Allah. pernah menangis di Taif. Itu hal yang wajar ya, Iya kan? manusiawi ya. Iya karena Bukan kurang iman ya. bukan, karena Nabi Muhammad yang udah Masya Allah itu aja, Seorang nabi saja ya. seorang nabi uswatun hasanah bisa menangis di Taif. Iya. Nabi Musa dikejar Fir'aun. Masya Allah. Ilmu sejarahnya ya kak dipakai, sangat dipakai ya. Kalau menurut Bu Aida gimana? Kalau menurut saya itu ya kita ini kan jangan takut lah, jangan terlalu bersedih bahwa kita ini kan punya Allah. Jadi kita Benar-benar. ini bukan sendirian, kita punya Allah, harus kembali kepada Allah. Selalu apapun Allah itu akan bersama kita. Jadi Tapi selalu kebanyakan tawakal. sekarang nih mahasiswa tuh banyak yang bunuh diri karena overthinking yang berlebihan tuh, menurut kalian gimana sih? Jadinya karena terlalu sering overthinking mereka mengakhiri hidup mereka. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku bukan hanya mahasiswa ya, Oh iya. bahkan kepala keluarga, anak bujang, itu juga Masalah ekonomi paling Iya. sering ya. melakukan yang sama yang kemarin kita pernah baca ya, apa yang ada terjun di jembatan, Iya, ya benar. kan itu kan seorang anak laki, jadi please normalisasikan laki-laki untuk bercerita, jangan pernah ngejudge seorang laki yang sedih, biarkan mereka Yang lemah ya. yang lemah, biarkan mereka merealisasikan perasaan mereka, entah itu dengan bercerita, dengan hobi mereka memancing, dan lain sebagainya. Kalau menurut Bu Aida gimana? Menurut saya Apakah itu solusi? enggak, itu bukan solusi. Pokoknya kita itu harus punya iman. Jadi kita, terutama imannya itu harus untuk anak-anak muda yang sekarang itu harus lebih mendekat kepada Allah gitu ya. Karena setelah seperti ayat Allah yang baru, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Iya. Seperti itu ya kan. Contohnya Bu. Contohnya apa nih Bu? Ya contohnya mungkin hari ini kita tidak punya uang ya kan, mungkin Iya. kita nggak ada ekonomi hari ini, tapi insya Allah besok ada entah rezeki dari mana aja. Kayaknya seperti Itu harus kita berusaha dulu apa jalan gitu aja nih teman-teman? ya harus berusaha. Ya berusaha ya, kita namanya tawakal sama Allah bukan duduk diam aja, tetap harus ada usaha apa. Entah kita jualan, entah kita jualan online, tapi nanti akan dimudahkan sama Allah rezekinya itu tiba-tiba online kita banyak. Itu ya teman-teman, nggak boleh overthinking yang terlalu larut, dan suatu kematian itu tidak boleh didatangkan terlebih dahulu ya. Jadi kalau kita bunuh diri itu kan sama sekali kita mengakhiri hidup kita. Allah aja masih memberikan kita nafas, kenapa kita harus mengakhirinya? Tolong selas balik, lihat orang-orang yang menunggu kita pulang, yang menantikan, yang bahagia ketika kita hadir bersama mereka. Jangan panjang. Oke. Satu lagi, jangan judul. Oke tuh teman-teman ya. Iya. Ilmu-ilmu dari narasumber kita pada siang hari ini. Oke nih teman-teman,
Ada nggak sih di Al-Quran itu menjelaskan tentang apa sih hati yang gelisah dan mengatur masa depan? Ada nggak? Ada dong, di surat Ar-Ra'd yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Seperti itu. Ya Allah, jadi ada ya Bu ya. Ada yang Dengan bilang mengingat itu. Allah itu contohnya dengan sholawat ya, bisa dengan Iya, berzikir. sedikit. Pokoknya yang mengingat Allah itu salah satunya seperti kita sholat malam. Itu yang bisa membuat hati kita lebih tenang. Oke. Terus bedanya ikhtiar sama overthinking tuh di mananya sih Kak? Kan sama-sama mikir nih kita. Kalau ikhtiar itu mikir, bekerja, doa, kemudian pasrah ya, tawakal dan sesat. Kalau overthinking itu mikir, cemas, mikir lagi, nangis, tapi nggak melakukan apapun. Jadi kekhawatiran yang berkepanjangan gitu. Nggak, kalau overthinking itu bikin sesak nafas. Oh, Ya. gitu ya. Ya, Sesak nafas ya, kebanyakan ada yang mengalami seperti itu. Overthinking tuh jadinya penyakit tuh datang ya Kak ya? Ya, bisa. Negatif. Ya, overthinking itu bisa memicu autoimun, GERD, insomnia, bisa tidur malam. Kalau menurut Ibu gimana sih? Jadi bedanya ikhtiar sama overthinking tuh apa? Ya, kalau ikhtiar itu ya berusaha, ada berusahanya. Bukan. Kalau overthinkingnya itu dia nggak berusaha. Seperti itulah simpelnya. Oke. Ada sih Nabi berikan contoh yang tentang ikat dulu untamu. Nah, mengikat unta itu namanya ikhtiar. Meninggalkannya itu tawakal. Oke, Nah, oke. kan kita udah berusaha nih mengikatnya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya nih ya. Ada nggak sih contoh Nabi atau para sahabat yang overthinking tapi tuh Allah tuh menangin biar kita tuh nggak merasa gagal sebagai seorang muslim dan muslim? Ada sih kisahnya tuh, kita pernah dengar ya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu pernah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan Firaun. Kita tahu betapa Iya. sadisnya Firaun Iya, iya. rasanya. Kemudian Nabi Musa menjawab kepada Allah, ya Allah, lidahku sesak, lidahku nggak lancar. Itu termasuk overthinking dan insecure. Kemudian Allah jawab di dalam surat At-Toha, Ibu bisa baca Ya. ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Dan Allah berfirman, janganlah kamu takut, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Seperti itu. Oke, jadi kita tuh ada penenangnya ya. Dari overthinking itu ada penenangnya kayak Ada kisah-kisah. ada kisah-kisahnya juga ya. Iya, jadi kita jangan terpaku sama pikiran itu aja, kita harus mencari solusinya. Mencari Jangan- solusi, jangan Iya. berdiam diri terus Iya, ya. jangan terlalu Mengurung diri. nah, terlalu terpuruk, nyaman dengan keterpurukan itu sendiri. Itu nggak boleh ya Kak ya. Nggak boleh. Jangan ya Dek ya. Oke nih, kan itu tawakal tuh susah banget nih ya buat kita tawakal. Kasih dong tipsnya untuk kita semua nih para penonton ya yang gampang dilakuin kalau pas otaknya tuh lagi nge-lag nih Kak. Ada beberapa tipe ya. Kalau menurut pengalaman pribadi aku tuh kalau lagi pikiran mumet ya, aku tuh pelarian aku tuh ke makanan. Jadi makan apa yang aku inginkan. Entah itu di malam atau pagi. Terus kemudian aku tuh suka yang bernuansa tenang ya, kayak pantai atau melihat air laut Bu, dengan pemandangan hijau tuh ya. Itu salah satu mengurangi stres aku. Kalau Ibu tipsnya apa nih? Kalau tipsnya saya ya, saya ini kan tipenya orang-orang yang suka belanja. Kalau saya belanja lah ya, jalan-jalan. Ya, Gitu oh, juga. healing ya, Healing Mall ya. ya, ke mall. Enggak juga sih, saya lebih suka yang pemandangan luas seperti ke Oh. pantai gitu. Setelah itu ya melihat jalan-jalan lah pokoknya. Healing ya pokoknya. Healing. Pokoknya jangan di rumah ya. Jangan di rumah. Jangan mengurung diri ya. Jadi bebas sih, kita melihat
itulah kemajuan-kemajuan yang ada di sekitar ini. Oke. Kalau tawakal berarti harus pasrah dong ya? Kan nggak usah, berarti harus usaha atau gimana nih teman-teman? Kalau tawakal itu ya usaha, ya pasrah gitu. Jadi ada usahanya, Ada tindakannya ya? tindakannya. Kalau itu nggak semata-mata kita menantikan akan keberhasilan itu, tapi kita harus mempunyai langkah-langkah untuk mewujudnya. Kenapa ikhtiar dan tawakal itu disandingkan? Karena mereka emang dua kalimat ini, yang dua fakta ini harus dijalankan, Dilakukan Iya, ya? dilakukan. Oke. Kalau tawakal berarti pasrah, kayaknya harus usaha tadi kan? Iya. Oke. Pernah nggak sih ngerasain lega habis tawakal itu? Ceritain dong kak, pengalaman-pengalaman yang udah pernah kakak jalanin dan Bu Aida jalanin. Kalau aku sih pengalamannya kayak belajar dunia banking ya, bikin kue misalnya. Aku nih udah ikut kursus, udah yakin banget nih, karena aku udah ikut kan, udah belajar, udah tahu resep-resep, tapi ternyata pas percobaan pertama gagal. Itu kan ada sedih ya, tetapi karena adanya rasa tawakal akan kuasa Allah, jadi lebih menyerapi Allah. Oh, mungkin kita harus coba lagi. Nggak boleh menyerah ya? Iya, nggak boleh menyerah, nggak boleh putus asa, nggak boleh. Udah lah, nggak mau buat lagi lah. Nggak boleh bunuh diri ya kak ya? Tapi jangan ya, sampai bunuh diri jangan ya teman-teman, karena kita masih panjang, orang tua kita masih punya Harus impian, diperjuangkan ya kak ya? Kalau Bu Aida sendiri nih gimana nih ceritanya? Kalau tawakal ya, Contoh ibu kayak pengalaman ibu, pengalaman saya. ibu pernah dipukul orang? Iya. Oh iya, pernah ditegur Tapi saya orang. ngamuk, saya mengalir, tapi saya kembali lagi berpikir, oh ya Allah, itu pertama kali saya Ini itu dari saya kalau menurut Ibu ada nggak pengalaman pribadi ibu yang Kalau tawakal sih, kalau pengalaman pribadi itu sebenarnya dari banyak sih ya. Tapi saya itu tawakal buat itu saya lebih ke apa? dari jualan ibu? Dari jualan saya ya kan. Kayaknya kalau saya itu kadang-kadang Sepi ya Bu ya? kadang sepi, kadang rame, tapi ya itulah pasrah karena rezeki itu ya Allah sudah mengatur ya. sudah mengatur. Tapi pernah juga ada kejadian kayak mengembalikan uang kembali sama orang itu kayak salah gitu, dikirain itu 10.000 ternyata 100.000 waktu ingat itu kayak gitu, langsung ya Allah ya, terus kembali sama Allah nggak apa-apa lah, tidak Mengikhlaskan ya, ganti lebih ya, ganti lebih kayak gitu. Oke nih, pesan-pesan terakhir buat para penonton dan kita semua nih kak, dari Kak Elvita dan Bu Aida, pesan-pesan terakhirnya apa nih? kalau pesan-pesan di akhir podcast ini ya, teman-teman kita sebagai remaja yang sedang bertumbuh untuk berjuang ya, untuk diri sendiri atau untuk keluarga, yang bagi yang second generation, tahuilah Allah tidak meletakkan suatu beban kecuali seorang hamba itu mampu ya. Kalau dari Bu Aida apa nih Bu Aida? Kalau saya sih untuk teman-teman yang punya pikiran overthinking itu jangan terlalu lah gitu, jangan terlalu bawa Perasaan ya, Bu? itu dibawa perasaan gitu ya, jangan terlalu dipikirkan, banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, Awalnya ya, Bu, ya, tawakal jangan gitu. lupa Ya seperti di ayat Allah yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu seperti itu. Apa tuh Bu? Artinya itu setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan gitu ya. Oke, itu ya teman-teman pesan-pesan dari narasumber kita yang Masya Allah, tabarakallah, dan ilmu-ilmu mereka yang luar biasa yang harus patut dicontoh. Oke teman-teman, sekian dari kami di podcast Ruang Hati. Bertemu lagi nanti di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.